Hayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatin min ahlil jinan wa tahiyyatin min ahli sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'a risalatah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang insyaallah dimuliakan Allah, wabil khusus Al-Ustaz Ramli selaku dosen mata kuliah Ulumul Hadis serta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini khususnya saya sangat bersyukur masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan untuk bisa mengerjakan tugas UAS, ya, yaitu membuat video seperti ini. Maka sesuatu kalimat yang setidaknya patut saya keluarkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman titik, gak pakai koma. Artinya ketika ada di Samarinda mengaku Nabi, maka wajib bagi kita untuk tidak mempercayainya lagi, karena kita sudah yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi akhir zaman. Titik, tidak pakai koma. Baik, alhamdulillah. Berbicaranya di sini bukan bermaksud untuk mengajar, tetapi sama-sama belajar, gitu ya. Artinya ketika saya sudah membahasakan kita adalah sama-sama belajar, sesuatu yang saya sampaikan kepada teman-teman kok terdapat kesalahan, maka teman-teman punya hak penuh untuk menegur saya, untuk meluruskan apa yang telah keliru pada diri saya, apa yang telah keliru terhadap apa yang telah saya sampaikan, gitu ya. Baik, di sini tugas UAS saya mengangkat satu tema, yaitu tema mata kuliah Ulumul Hadis yang berjudul Perawi Hadis Terkenal dan Karya-karyanya. Ya, ini saya mohon maaf sebelumnya saya mencontek ya, karena saya memang jujur belum hafal ya sejarah biografi beliau ini. Jadi mohon maaf saya mencontek gitu ya. Oke, di prolog sebelum kita masuk kepada pembahasan biografinya, setidaknya kita mengetahui dulu apa itu perawi dan apa itu hadis, gitu ya. Perawi itu adalah manusia atau orang yang meriwayatkan suatu hadis, itu disebut dengan perawi. Ketika hadis itu secara kita tinjau secara etimologi, secara bahasa, hadis itu adalah baru, hadis itu adalah dekat, atau hadis itu kabar itu satu berita, informasi gitu. Ketika kita meninjau lagi dari segi terminologi, khususnya dari sudut pandang ulama hadis, mereka menyatakan hadis itu adalah segala sesuatu yang merupakan perkataan, perbuatan, dan takrirnya Nabi Muhammad SAW atau ketetapannya Nabi Muhammad, itu disebut dengan hadis. Tapi berbeda dengan ulama ahli usul fikih, itu berbeda. Hampir mirip ya, yaitu perkataan, perbuatan, dan takrirnya Nabi, hanya saja yang berkaitan dengan hukum syariat. Nah, ini menurut ulama usul fikih. Maka di sini ketika kita membahas mengenai tentang biografi para perawi hadis terkenal dan juga karya-karyanya, maka saya mengangkat imam-imam penulis Kutubus Sittah. Ini bagi saya sangat terkenal beliau-beliau ini ya. Siapakah mereka? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Ya, dari 6 ini kita akan mengulas satu demi satu. Kita akan mempelajari satu demi satu yang insya Allah akan kita awali dari Imam Bukhari. Oke teman-teman, kita masuk pada biografinya Imam Bukhari. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Itu nama beliau, nama asli beliau ya. Kunyah itu lakop ya, kalau di dunia pesantren terkenal nama lakop gitu ya. Nama lakop beliau adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah itu adalah bapaknya Abdillah gitu. Beliau berasal dari Bukhara. Sekarang Bukhara itu telah masuk ke
Uzbekistan ya, sehingga Bukhara itu dikenal dengan sebutan Al-Bukhari gitu. Itu sekilas tentang nama beliau. Next, setelah nama beliau tadi kita telah ketahui, maka kelahiran dan masa kecil beliau ya. Beliau lahir di Bukhara pada hari Jumat, tepatnya setelah melaksanakan sholat Jumat. Wah, keren ya. Pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Bukhara waktu itu merupakan wilayah Khurasan ya. Bukhara merupakan kota yang indah. Islam masuk ke sana pada masa Daulah Bani Umayyah, yang sebelumnya Bukhara itu merupakan ibu kota Samaniyin ya. Al-Bukhari dibesarkan di keluarga ulama yang sangat menjunjung tinggi ilmu dan adab. Namun di saat Al-Bukhari kecil, pertama, ini ada beberapa poin yang saya catat. Di saat Imam Bukhari masih kecil, poin pertama yang saya catat adalah sang ayah telah wafat ya. Jadi ayahnya Imam Bukhari itu wafat ketika beliau masih belita. Masih belita. Di sini tidak saya dapatkan keterangan pada umur berapa beliau ya. Cuman Imam Bukhari masih kecil, ayahnya telah meninggal dunia. Jadi Imam Al-Bukhari itu menjadi anak yatim. Kendati demikian, di bawah pengasuhan sang ibu yang ahli ibadah, abidah ya, Muhammad bin Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh dan cinta ilmu. Yang kedua, poin yang kedua, di saat beliau masih kecil sempat mengalami kebutaan ya. Imam Bukhari itu jadi dulu sempat buta. Buta itu apa? Nggak bisa melihat. Buta itu apa? Nggak bisa melihat. Awalnya penglihatannya berkurang, buram gitu ya. Makin lama makin tidak jelas hingga tidak bisa melihat. Sang ibu taat beribadah. Ibunya Imam Bukhari kan terkenal dan abidah, yaitu orang yang ahli ibadah. Terus mendoakan Imam Al-Bukhari, terutama di sepertiga malam terakhir usai sholat tahajud. Nah, dari usaha demi usaha yang dilakukan ibunya Imam Al-Bukhari, maka catatan ketiga yang saya dapatkan, ada kekuatan doa. Suatu malam ibunda Imam Bukhari bermimpi. Mimpinya nggak ketemu si dia, boy. Jadi mimpinya ibunya Imam Bukhari itu mimpinya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di dalam mimpi Nabi Ibrahim mengatakan demikian. Wahai ibu, sungguh Allah telah mengembalikan kedua mata putramu karena engkau sering berdoa. Nah, di sini karena ya itulah ya kekuatan doa, apalagi dari seorang ibu. Walaupun menurut akal ketika orang itu sudah buta kan susah untuk dikembalikan, tapi dengan adanya kekuatan doa, Imam Bukhari akhirnya bisa melihat kembali. Ya, itu kelahiran dan masa kecil beliau. Ya. Oke, next. Kejeniusan Imam Bukhari telah terlihat sejak belita, sejak kecil gitu ya. Pertama, Imam Bukhari telah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Di umur 10 tahun Imam Bukhari sudah menghafal Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran. Ia juga mulai hafal banyak hadis tanpa mencatat. Itu di umur 10 tahun. Kemudian karakteristik atau kejeniusan Imam Bukhari juga ditandai dengan ketika kita ketika pulang dari kampus. Nah, ini kita langsung relasikan saja. Ketika pulang dari kampus, teman-temannya pulang gitu ya, mau cari tempat permainan yang lebih hebat, yang lebih leluasa. Tetapi Imam Bukhari tidak. Justru Imam Bukhari itu mencari satu tempat yang kemudian pelajaran yang barusan dipelajari dibuka kembali, dibaca kembali. Itu Imam Bukhari. Beda dengan kita gini ya. Tadi di umur 10 tahun bahwasanya Imam Bukhari telah hafal Al-Quran dan beberapa hadis tanpa beliau catat. Di umur 11, Imam Bukhari sudah menghafal banyak hadis beserta sanadnya. Di umur 16, Imam Bukhari telah hafal Musnad Abdullah bin Mubarak serta kitab Waryawaqi, kitab karya Al-Waqi. Tak hanya hafal, ia juga mampu memahami isi kandungan kitab-kitab tersebut. Kemudian di usia 17,
Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari telah hafal Al-Jami' Sufyan As-Sawri. Ya, itu di umur 17. Itu tadi sekilas tentang karakteristik atau kejeniusan Imam Al-Bukhari. Setelah itu kita masuk kepada rihlah ke berbagai negeri. Pertama, di usia 16 tahun, Al-Bukhari menunaikan ibadah haji ke Mekah. Dan ini merupakan rihlah pertama beliau. Di Mekah, beliau berguru kepada banyak ulama, termasuk Imam Al-Humaydi. Itu guru sesepuh beliau, ya. Guru sesepuh beliau. Kemudian di umur 16, tadi di umur 16, kemudian sekarang di umur 18, Imam Bukhari rihlah ke Madinah. Setelah di Mekah ke Madinah, gitu ya. Banyak guru-guru beliau di sana, termasuk diantaranya yaitu Ibrahim bin Al-Mundhir, kemudian Ibrahim bin Hamzah. Dan di usia 18 juga beliau menuliskan karya pertama beliau, yaitu di Madinah ya saat ini, yaitu At-Tarikh, yang diselesaikan di makam Rasulullah SAW atau disebut dengan Ar-Raudhah. Kemudian lanjut di umur 19. Di umur 19 tahun Al-Bukhari rihlah melakukan sebuah perjalanan ke Basrah. Ia berguru kepada banyak ulama ya di sana. Setelah dari Basrah beliau rihlah lagi ke Kufah. Setelah itu di umur 20 Al-Bukhari rihlah lagi ke Baghdad ya. Ya ini luar biasanya orang-orang dulu. Tidak hanya satu tempat beliau belajar. Tak gitu ya, kemana-mana. Itu ke Baghdad umur beliau saat 20 tahun. Kemudian setelah dari Baghdad beliau lanjut lagi ke Syams. Setelah dari Syams beliau lanjut ke Mesir. Dan ini berguru di Mesir, berguru kepada Utsman bin As-Saykh, Sa'id bin Abi Maryam, dan sejumlah ulama lainnya. Dari rihlah yang beliau lakukan, dari rihlah demi rihlah yang beliau lakukan, dari satu kota, dari satu negara ke negara yang lain, Imam Bukhari memiliki sangat banyak guru. Aku menulis hadis dari 1080 orang guru. Ini kata beliau ya. Aku menulis hadis dari 1080 orang guru. Mereka semua adalah para ulama ahli hadis yang telah menghafal hadis, kata Imam Bukhari. Ya, secara singkat kita masuk kepada guru Imam Al-Bukhari. Guru Imam Bukhari ternyata bisa disimpulkan menjadi 5 tingkatan. Ya, tingkatan pertama yaitu disebut dengan orang yang menerima hadis dari tabi'in. Artinya siapa mereka? Siapa mereka? Di antaranya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Ansyari yang memperoleh hadis dari Humaid, Maki bin Ibrahim dari Yazid bin Abi Ubaid, dan lain sebagainya. Kemudian tingkatan kedua yaitu dari orang lain yang semasa dengan kelompok pertama. Di sini artinya siapakah mereka? Yaitu tabi'ut tabi'in. Ya. Tingkatan tengah yaitu merupakan orang-orang yang diantara mereka berguru kepada tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Kemudian selanjutnya tingkatan keempat yaitu hampir sama dengan tingkatan ketiga. Tabi'ut tabi'in cuman saja ada perbedaan gitu di antara mereka itu. Kemudian yang terakhir adalah orang yang hadisnya dipakai untuk pertimbangan dalam menentukan usia perawi hadis. Ini guru-guru beliau. Jadi kalau saya sebutkan banyak banget gitu ya. Cuman saja itu 5 tingkatan guru-guru beliau. Coba nanti kita sharing bersama. Kita belajar bersama dari 5 tingkatan guru-guru beliau itu. Kita cari referensinya siapakah di tiap-tiap tingkatan tersebut. Ya.
Kemudian selanjutnya adalah murid-murid Imam Bukhari. Ya, ada satu perkataan yang mengatakan bahwasannya muridnya Imam Bukhari itu mencapai 70.000 orang. 70.000 orang. Dalam riwayat lain juga ada yang mengatakan bahwa orang yang menghadiri majelis pengajian Imam Bukhari itu mencapai lebih daripada 20.000 orang. Ini artinya sangat-sangat banyak. Hanya saja murid-murid beliau yang terkenal diantaranya itu adalah Muslim bin Hajjaj, Abu Isa At-Tirmidzi, Abu Abdurrahman An-Nasai, Abu Hatim dan lain sebagainya. Yaitu teman-teman atau murid-muridnya Imam Bukhari. Lanjut, karya-karya beliau. Selama ini kita mengetahui karya Imam Bukhari itu ya Sahih Bukhari gitu ya, Sahih Bukhari. Padahal masih banyak lagi. Di antaranya itu adalah ada kitab Adab Al-Mufrad, kemudian At-Tarikh Al-Kabir, kemudian At-Tarikh Al-Awsah, kemudian At-Tarikh As-Saghir, Khalqu Af'al Al-Ibad dan lain sebagainya ya. Banyak banget, banyak karya-karya beliau. Kemudian wafatnya beliau. Wafatnya Imam Bukhari itu diawali dengan Amir Bukhara, Raja Bukhara gitulah ya. Raja Bukhara, wilayah Bukhara sana, Khalid bin Ahmad Az-Zahuli meminta Al-Bukhari untuk datang ke istananya guna mengajari anak-anaknya gitu. Tapi jawaban Imam Bukhari apa? Imam Bukhari berprinsip ilmu itu mulia, tidak boleh terhina. Ya, meskipun di depan penguasa, ilmu itu harus didatangi. Ya, ini penegasan beliau bahwasanya ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Sehingga ketika Imam Bukhari disuruh untuk mengajar ke istana guna untuk mengajar anak-anaknya, Imam Bukhari menolak. Karena alasan beliau ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Artinya murid mendatangi guru, bukanlah guru yang mendatangi murid. Setelah itu karena Khalid bin Ahmad, yaitu penguasa Bukhara sana itu, mendengar jawaban Imam Bukhari yang seperti ini, akhirnya merasa kayak jengkel. Kok ya sombong banget, katanya penguasa Bukhara. Disuruh ngajar anak saya kok nggak mau, padahal bukan itu maksudnya. Tapi Imam Bukhari punya alasan tertentu. Karena itu akhirnya penguasa Bukhara ini merasa jengkel karena nggak mau mengajari anak-anaknya gitu kan ya. Kemudian Az-Zahuli ini murka, ia memobilisasi, artinya mengatur orang, mengatur ulama istana untuk menjelek-jelekkan dan memfitnah Bukhari dan memfitnah Imam Bukhari. Bahkan ia kemudian mengusir Imam Al-Bukhari. Karena usiran itu akhirnya Imam Bukhari pun dengan sabar hijrah ke Samarkand. Sebulan setelah Al-Bukhari meninggalkan Bukhara, wilayah Bukhara itu, Az-Zahuli lengser dan dijebloskan ke penjara. Ya, setelah sebulan Imam Bukhari diusir, penguasa tadi yaitu Khalid bin Ahmad Az-Zahuli itu lengser dari jabatan dan dijebloskan ke penjara. Anak-anaknya juga menghadapi musibah yang tidak biasa gitu. Kemudian sejak hijrah dan faktor usia juga gitu ya, kondisi kesehatan Imam Al-Bukhari ini semakin menurun dan akhirnya pada tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun, tepatnya di malam Idul Fitri, Imam Bukhari meninggal dunia gitu ya, yaitu pada usia 62 tahun. Yaitu tadi teman-teman tentang biografi singkat dari apa yang saya dapatkan gitu ya, mengenai tentang Imam Al-Bukhari. Masih ada 5 lagi. Oke, lanjut. Nah, yang kedua di sini adalah kita berbicara mengenai tentang Imam Muslim. Siapakah Imam Muslim? Imam Muslim itu adalah ahli sejarah Islam
ahli sejarah Islam berbeda pendapat mengenai para mohon maaf imam Muslim itu adalah seorang imam yang menurut para ahli sejarah Islam sangat berbeda pendapat mengenai tentang waktu kelahiran imam Muslim ini. Ya. Terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan beliau dilahirkan pada tahun 206 Hijriah dan wafat pada tahun 261 Hijriah di Naisabur. Sehingga usia beliau pada saat wafat adalah 55 tahun. Itu pendapat pertama. Di antaranya yang berkata di sini adalah Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Ulama Al-Amsar. Ulama Al-Amsar. Juga di situ Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Di situ mengatakan bahwasannya Imam Muslim itu dilahirkan pada tahun 206 Hijriah dan meninggal pada tahun 261 Hijriah di Naisabur. Pendapat yang kedua di antaranya yang berkata adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Taqribut Tadhib. Ada juga yang mengatakan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Beliau ini mengatakan bahwasanya Imam Muslim itu lahir pada tahun 204 Hijriah. Atau tepatnya pada saat Imam Syafi'i wafat. Imam Syafi'i wafat, tidak lama kemudian Imam Muslim ini terlahirkan. Gitu. Jadi ikhtilaf, ya perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan beliau lahir tahun 206 Hijriah, ada juga yang mengatakan 204 Hijriah. Seperti itu. Pendidikan Imam Muslim, ya di sini ada beberapa poin yang saya catat. Pertama, di saat umur beliau 12 tahun, Al-Hafidz Az-Zahabi menuturkan bahwa Imam Muslim mulai belajar hadis sejak tahun 218 Hijriah. Berarti usia beliau ketika itu sekitar 12 atau 14. Kenapa kok enggak 12 saja gitu? Ya karena tadi terjadi ikhtilaf ya tentang perbedaan beliau dilahirkan. Beliau melakukan perjalanan dalam mencari ilmu ke beberapa wilayah dalam rangka menuntut ilmu hadis dari mulai Irak, kemudian ke Hijaz, ke Syams, Mesir, dan negara-negara lain. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, menulis Sahih Muslim sejak usia 29 tahun. Gitu. Karya monumentalnya ini Sahih Muslim beliau menulis pada tahun 235 Hijriah ya. Imam Muslim juga menyelesaikan Sahih Muslimnya pada tahun 250 Hijriah ya. Jadi beliau Imam Muslim memulai karyanya itu pada tahun 235 Hijriah, kemudian selesainya membuat atau mengkarya atau menuliskan kitabnya ini pada tahun 250 Hijriah. Imam Muslim membutuhkan waktu sekitar ya kurang lebih 15 tahun ya untuk menyelesaikan Sahih Muslim, yaitu pada umur 44 tahun. Itu. Lanjut kepada guru-guru Imam Muslim. Guru-gurunya itu sangatlah banyak ya. Jumlahnya mencapai 120 orang. Kemudian di Mekah ia belajar kepada Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Ialah gurunya yang paling senior, yang paling sesepuh gitu. Setelah dari Mekah, beliau juga mengunjungi Kufah, mengunjungi Irak, kemudian Al-Haramain yaitu Mekah dan Madinah, dan Mesir untuk mempelajari hadis. Selanjutnya murid-murid beliau. Kedudukan yang tinggi dalam keilmuan membuat pelajar dari segala penjuru datang untuk belajar kepada Imam Muslim. Di antara mereka adalah Ali bin Al-Hasan bin Abi Isa Al-Hilali. Beliau adalah murid senior beliau dan masih banyak murid-murid beliau.
kemudian karya-karya beliau. Lagi-lagi kita dihantam atau dipukul oleh satu kalimat, selama ini kita kenal karyanya Imam Muslim itu hanyalah Sahih Muslim gitu ya. Tidak. Padahal ada juga kitab lain, yaitu At-Tamyiz, Al-I'lal, Al-Ilal, kemudian Al-Wuhdan, Al-Afrad, Al-Aqran, dan masih banyak lagi kitab-kitab beliau ya. Jadi nanti bisa teman-teman cek lagi karya-karya beliau. Cuman saja saya ingin tekankan, karya beliau tidaklah hanya kitab Sahih Muslim, tetapi masih banyak kitab-kitab beliau yang beliau karang. Kemudian kita masuk kepada wafatnya Imam Muslim. Imam Muslim itu wafat 261 Hijriah, yang mana pada saat itu usia beliau 55 tahun. Ya, jadi disebutkan bahwa wafatnya beliau itu, nah ini menariknya ya. Di sini ada beberapa menarik sekaligus pelajaran untuk kita. Wafatnya Imam Muslim itu ada yang mengatakan beliau wafat dikarenakan tidak bisa menyelesaikan satu problem atau tidak bisa menjawab permasalahan hadis. Ya, kemudian beliau pulang ke rumah, menyalakan lampu kamarnya dan memerintahkan anggota keluarganya untuk apa? Tidak mengganggu Imam Muslim ketika di kamar. Beliau diberi sekeranjang kurma sambil memikirkan jawaban permasalahan hadis yang sulit itu. Satu ranjang loh. Beliau memakan kurma sampai habis tanpa disadari sampai pagi. Sampai akhirnya beliau jatuh sakit lantaran tidak bisa atau belum menyelesaikan permasalahan atau jawaban dari konflik hadis tersebut. Beliau wafat hari sore, kemudian dimakamkan pada malam Seninnya tanggal 25 Rajab tahun 260 Hijriah di kampung Nas Abad, salah satu daerah di luar Naisabur. Ya. Jadi memang ngeri ya, kalau terlalu mikir tuh memang ngeri. Jadi biasa-biasa saja, enjoy saja, tidak usah terlalu memikirkan banget gitu ya. Jadi waktunya ngopi ya ngopi gitu, jadi relax saja ya, walaupun sebenarnya itu harus dipikirkan juga gitu, tapi jangan terlalu berlebihan. Dua imam ya yang kita bahas ya, udah memakan waktu 27 menit, luar biasa. Masih kurang 4 kawan, jalani saja ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk pada biografinya Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud lahir pada tahun 202 Hijriah di Sijistan. Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amar Al-Azdi As-Sijistani. Itu nama beliau ya, nama beliau. Kemudian Imam Abu Dawud memiliki cinta yang mendalam ilmu pengetahuan dan telah bergaul dengan para sarjana untuk memperoleh pengetahuannya. Imam Abu Dawud adalah salah satu imam dan tokoh para ulama hadis ya, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis, yang kemudian dipilih dari 50.000 itu sebanyak 4.800 yang diantaranya itu dimasukkan ke dalam kitab beliau, yaitu buku Sunan Abu Dawud. Itu sedikit tentang beliau, dari kelahiran dan karya beliau. Karakteristik Imam Abu Dawud: pertama, termasuk ulama yang tingkat ibadah, kemurnian, kesolihan, dan keteladanan yang patut dicontoh. Itu beliau, Imam Abu Dawud. Mau tahu bagaimana kisahnya? Silahkan nanti dicari ya. Silahkan nanti didiskusikan gitu ya. Karena kalau saya berbicara di sini, wah sangat memakan waktu gitu. Kemudian yang kedua, Imam Abu Dawud memiliki filosofi tersendiri dalam berpakaian. Nah, ini filosofi tersendiri dari Imam Abu Dawud. Cara berpakaian beliau itu bagaimana? Lengan beliau ini lebar, nggak kayak yang saya pakai ini ya. Lengan beliau sangat lebar gitu ya. Ketika ditanya, untuk apa engkau memakai baju kok lengan lebarnya kayak gitu? Untuk menaruh buku-buku saya. Imam Abu Dawud. Kalau kita
beda jauh ya. Itu filosofi dari cara berpakaian beliau. Kemudian karakteristik Imam Abu Dawud juga memuliakan pengetahuan, memuliakan ilmu. Tidak hanya memuliakan ilmu, tetapi memuliakan alim, yaitu orang yang memiliki ilmu. Itu beberapa karakteristik Imam Abu Dawud. Sekarang kita masuk kepada guru-guru dan murid-murid beliau. Guru-guru beliau itu sangat banyak ya, sebagaimana imam-imam sebelumnya yang tadi kita sudah bahas. Tapi beberapa guru yang paling menonjol, yang paling terkenal diantaranya adalah Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Ya, ini termasuk gurunya Imam Abu Dawud. Al-Qana'abi, Abu Amr ad-Darir, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja' dan lain sebagainya. Kemudian murid-murid beliau, Abu Isa at-Tirmidzi, Abu Abdurrahman an-Nasai, putranya sendiri, dan Abu Bakar bin Abu Dawud, gitu ya. Jadi seorang anak berguru kepada bapaknya, gitu. Dan lain sebagainya. Ya. Guru-guru dan murid-murid juga sudah. Kita masuk kepada karya-karya Imam Abu Dawud, ya. Karya-karya Imam Abu Dawud tidak hanya Sunan Abu Dawud, ya, tapi masih banyak lagi. Apa diantaranya? Ada kitab Al-Marasil, ada lagi kitab Al-Qadar, An-Nasikh wal Mansukh. Itu dalam pembelajaran ulumul Quran itu kan ada, ternyata ada kitabnya khusus untuk pelajaran An-Nasikh wal Mansukh, yaitu karangan Imam Abu Dawud. Fadhailul A'mal, kitab Az-Zuhud, Dalailun Nubuwah, dan lain sebagainya ya. Nanti teman-teman bisa cari lagi referensi yang mungkin lebih bisa melengkapi dari apa yang saya jelaskan ini. Seperti itu. Kemudian lanjut wafatnya Imam Abu Dawud. Beliau wafat pada tanggal 16 Syawal tahun 275 Hijriah di Basrah, atau pada usia 73 tahun, ya. 73 tahun. Dia meninggalkan seorang putra bernama Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud. Ini putra beliau. Sudah 3. Sekarang kita masuk ke yang keempat, yaitu biografinya Imam At-Tirmidzi. Nama beliau yaitu Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami At-Tirmidzi. Alhamdulillah. Lebih dikenal sebagai Imam At-Tirmidzi, adalah salah satu imam hadis terkenal yang memiliki kitab monumental, hadis, yaitu kitab Al-Jami' atau Sunan At-Tirmidzi. Dia memiliki kunyah itu tadi lakop, ya. Ini lakop Abu Isa. Sedangkan nasabnya sebagai Sulami dan At-Tirmidzi. Kelahiran sejarawan tidak mengatakan dengan pasti tahun kelahirannya, tetapi Az-Zahabi berpendapat dalam kisaran tahun 210 Hijriah. Ini ada beberapa pendapat. Pendidikan beliau, Imam At-Tirmidzi melalui jihadnya dengan belajar agama sejak usia muda, lagi-lagi masa muda, ya. Dia mengambil pengetahuan dari para syekh di negaranya. Kemudian ia memulai perjalanannya untuk belajar di berbagai negara di bumi. Perjalanannya dimaksudkan hanya untuk mendapatkan pengetahuan agama, tidak untuk rekreasi, tidak untuk hibur-hiburan dan lain sebagainya. Beberapa distrik yang pernah beliau datangi saat itu adalah Khurasan, Madinah, Mekah, Basrah, Kufah, Wasit, Baghdad, Ar-Ray. Namun sangat menyedihkan bahwa ia tidak memasuki distrik Syams dan Mesir. Dia memulai rihlah pada tahun 234 Hijriah. Ini rihlah pertama beliau. Oke, lanjut. Sejarawan memiliki pendapat yang berbeda tentang masuknya Imam At-Tirmidzi ke daerah Baghdad. Ya, ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya Imam Bukhari itu tidak memasuki Baghdad. Ya,
rihlahnya itu jadi tidak masuk ke daerah Baghdad. Pendapat pertama, seandainya kalau memang Imam Bukhari itu masuk di Baghdad, dia akan mendengar Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua, Al-Khatib tidak menyebutkan At-Tirmidzi memasuki Baghdad pada tanggalnya. Kemudian sementara Ibnu Nuqtah menyebutkan bahwa ia telah mendengar di Baghdad dari beberapa ulama. Nah, di antaranya adalah Al-Hasan bin As-Sabbah, Ahmad bin Mani' dan Muhammad bin Ishaq As-Saghani. Dengan ini dapat diprediksi bahwa ia memasuki Baghdad setelah kematian Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Jadi sebenarnya Imam Abu Dawud Imam At-Tirmidzi ini memasuki ranah atau melakukan rihlah ke Baghdad. Hanya saja posisi Imam Ahmad bin Hambal itu telah meninggal dunia, dan para ulama yang disebut oleh Ibnu Nuqtah itu adalah ulama-ulama yang meninggal setelahnya Imam Ahmad bin Hambal. Seperti itu. Setelah pertualangannya pendeta At-Tirmidzi kembali ke negaranya, kemudian ia memasuki Bukhara dan Naisabur dan tinggal di Bukhara. Oke, setelah itu murid-murid Imam At-Tirmidzi diantaranya adalah Abu Bakar Ahmad bin Ismail sebagai Samarkandi, kemudian Abu Hamid Abdullah bin Daud Al-Marwazi, Imam Ahmad bin Ali bin Hasnuyah Al-Muqri dan lain sebagainya. Silahkan nanti dicari lagi ya, barangkali bisa menemukan referensi yang lebih kuat dan lebih akurat. Kalau untuk guru-gurunya Imam Tirmidzi itu diantaranya juga bisa termasuk yang terkenal Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Itu guru-guru beliau yang terkenal. Nah, karya-karya Imam At-Tirmidzi diantaranya adalah kitab Al-Jami' yang terkenal sebagai sebutan kitab Sunan At-Tirmidzi. Kemudian kitab Al-Ilal. Kemudian kitab Asy-Syama'il An-Nabawiyah. Buku Tasmiyatus Sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun esainya beliau esai itu karya bebas beliau yang tidak sampai kepada kami adalah buku tanggal, kitab Zuhud, dan kitab Al-Asma wal Kuna. Itu beberapa karya beliau. Kemudian Imam At-Tirmidzi wafat pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah bertepatan dengan 8 Oktober 892 Masehi, yang mana umur beliau pada saat itu berumur 70 tahun. Nah, itu wafatnya beliau. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada riwayat hidupnya Imam An-Nasa'i. Imam Nasa'i memiliki nama lengkap Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr. Ya. Ini umumnya dikenal sebagai Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i lahir di sebuah kota bagian dari Khurasan. Dia disegarkan pada tahun 2150 sebelum Masehi. Ya. Dia juga memiliki kunyah Abu Abdurrahman. Begini ya, tadi saya sempat diskusi, ternyata ini 2150 ini bisa jadi tidak valid. Ya, nanti silakan teman-teman cari informasinya lagi yang lebih tepatnya tanggal berapa beliau dilahirkan, Imam An-Nasa'i. Ya. Nanti mohon komentar kalau ada yang melihat gitu ya.
Sejak usia dini Imam Nasai mulai belajar. Hal ini terbukti ketika ia melakukan perjalanan ke Qutaibah bin Sa'id pada tahun 230 Hijriah. Pada saat itu Imam An-Nasai berusia 15 tahun. Itu sudah mulai melakukan rihlah, perjalanan untuk mencari ilmu. Dia tinggal di samping Qutaibah dalam keadaan baghlan selama 1 atau 2 bulan. Sehingga Imam An-Nasai bisa mendapatkan pengetahuan darinya begitu banyak dan dapat menceritakan hadisnya. Kemudian rihlah Imam Nasai. Rihlah Imam Nasai memiliki kunjungan ilmiah yang luas. Imam Nasai bepergian ke negara-negara Islam, ya, baik di timur maupun di barat, sehingga Imam Nasai dapat mendengar dari banyak orang yang mendengar hadis dari hafiz dan syekh. Di antara tanah-tanah yang dikunjungi atau perjalanan rihlah beliau yang beliau kunjungi diantaranya adalah ke Khurasan, Irak, ke Baghdad, Kufah, Basrah, Al-Jazirah, yaitu Haram, Mausil dan sekitarnya, Syams, perbatasan yang merupakan perbatasan teritorial negara Islam dengan aturan Romawi, Hijaz, Mesir. Itu beberapa rihlah beliau. Kemudian guru-guru daripada Imam Nasai, guru dan muridnya ya. Guru beliau sangat banyak, sebagaimana imam-imam sebelumnya yang telah kita bahas. Ditemukan dalam buku sunnahnya adalah sebagai berikut. Guru-guru beliau itu diantaranya Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Hisham bin Amr, Suwaid bin As, Ahmad bin Abdah, kemudian Abu Thahir bin Sarh, Yusuf bin Isa Az-Zuhri dan lain sebagainya. Kemudian murid-muridnya diantaranya Abu Al-Qasim At-Tabrani, Imam Tabrani ya. Imam Tabrani termasuk murid daripada Imam Nasai. Kemudian ada Hamzah bin Muhammad Al-Kinani, Muhammad bin Ahmad bin Al-Haddad Asy-Syafi'i. Nah, ini jadi beberapa murid-murid beliau. Selanjutnya kita masuk wafatnya Imam Nasai. Setahun sebelum kematiannya, Imam Nasai pindah dari Mesir ke Damaskus. Ini setahun sebelum wafatnya Imam Nasai. Dari pindahnya beliau dari Mesir ke Damaskus. Dan tampaknya tidak ada konsensus para ulama tentang keberadaan Imam Nasai. Pertama, Ad-Darqutni berkata, Imam Nasai di Mekkah dan dimakamkan antara Safa wal Marwah. Ya. Jadi ada beberapa yang mengetahui. Pertama, Ad-Darqutni itu mengatakan bahwasanya keberadaan Imam Nasai pada saat itu berada di Mekkah. Kemudian beliau wafat dan dimakamkan antara Safa wal Marwah. Ya. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Abdullah bin Mandah dari Hamzah Al-Uqdi Al-Misri. Kemudian yang kedua, menurut Imam Az-Zahabi menolak pendapat di atas. Ya, jadi pendapat yang sebelum tadi ini barusan itu ditolak oleh Imam Az-Zahabi. Menurut beliau, Imam Nasai itu meninggal di Ramlah, sebuah daerah di Palestina. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Yunus, Abu Ja'far At-Tahawani, seorang mahasiswa An-Nasai, dan Abu Bakar An-Naqathah. Jadi pendapat pertama, Imam Nasai itu dimakamkan di Safa dan Marwah, antara Safa wal Marwah gitu ya. Dan yang kedua, yang mana pendapat itu dibantah atau ditolak oleh Imam Az-Zahabi, yang mana beliau juga berpendapat bahwasanya Imam Nasai itu wafat di Ramlah, yaitu sebuah daerah di Palestina. Menurut pendapat terakhir ini, Imam Nasai meninggal pada tahun 303 Hijriah dan dimakamkan di Baitul Maqdis di Palestina. Jadi makamnya Imam Nasai itu ada di Palestina, ke Baitul Maqdis. Oke teman-teman, kita masuk pada imam atau pada perawi hadis terkenal yang terakhir, yaitu nomor 6. Nah,
Siapakah beliau? Yaitu Imam Ibnu Majah. Nama asli beliau yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah Al-Qazwini Al-Hafidh, atau lebih dikenal sebagai Imam Ibnu Majah. Dengan kunyahnya beliau atau nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah. Ya, ini ya perbedaan di sini kan ada gelar ya, bin Majah Al-Qazwini Al-Hafidh. Ternyata Al-Hafidh itu sebenarnya gelar untuk orang-orang yang penghafal hadis gitu. Penghafal hadis. Jadi banyaknya hadis yang dihafalkan disebut dengan Al-Hafidh. Kemudian orang yang hafal Al-Quran itu disebut dengan Al-Hamil. Ibu-ibu hamil, nah bukan berarti ibu-ibu hamil hafal Al-Quran. Tapi hamil itu maksudnya orang yang membawa. Orang yang hafal Al-Quran itu sebenarnya disebut dengan Al-Hamil, membawa Al-Quran. Di dalam dirinya itu membawa Al-Quran. Orang yang hafal hadis itu disebut dengan Al-Hafidh. Hanya saja di Indonesia menjadi sesuatu yang lumrah, bahwasanya orang yang hafal Al-Quran disebut dengan Al-Hafidh. Padahal Al-Hafidh itu gelar untuk para penghafal hadis. Untuk orang-orang penghafal Al-Quran disebut dengan Al-Hamil. Itu tambahan dari saya. Beliau adalah seorang sarjana hadis yang telah mengumpulkan hadis. Karyanya yang paling dikenal adalah menyusun buku Sunan Ibnu Majah, dan buku ini termasuk dalam kelompok Kutubus Sittah. Imam Ibnu Majah ya lahir pada tahun 207 Hijriah, atau juga ada yang mengatakan 209 Hijriah, di distrik Qazwin, salah satu kota terkenal di wilayah Irak. Nah, itu sedikit tentang beliau. Rihlah beliau meninggalkan negaranya untuk mendengarkan hadis dan menghafalkan pengetahuan gitu ya. Kemudian berkeliaran di sekitar negara muslim yang memegang mutiara hadis. Bakat dan minat di bidang hadis semakin berkembang. Inilah yang membuat Ibnu Majah melakukan perjalanan ke beberapa daerah dan tanah untuk mencari, mengumpulkan, dan menuliskan hadis. Puluhan negara dikunjungi, antara lain Khurasan. Lagi-lagi Khurasan. Ulama-ulama dulu itu memang suka paling ya. Entah ada apa di Khurasan, saya nggak tahu. Jadi hanya saja hampir dari 6 imam ini kok rata-rata larinya ke Khurasan gitu. Entah ada apa sebenarnya. Ar-Ray, Irak, Baghdad, Kufah, Wasit, dan Basrah, Hijaz, Mekah, Madinah, Syams, Damaskus, dan Hims. Itu rela beliau ke berbagai negara. Kemudian guru dan murid-murid Imam Ibnu Majah mirip dengan kolektor hadis lainnya ya, bahwasanya Imam Ibnu Majah ini memiliki sangat banyak guru. Di antara guru-guru beliau adalah Ali bin Muhammad At-Tanafusi, kemudian Jabbarah bin Al-Mughallas, Mus'ab bin Abdullah Az-Zubair, dan lain sebagainya. Ini guru-guru beliau. Kemudian murid-murid beliau sangatlah banyak juga. Di antaranya adalah Muhammad bin Isa Al-Abhari, Abu Thayyib Ahmad Al-Baghdadi, Sulaiman bin Yazid Al-Fami. Ini beberapa sekilas saya sebutkan ya. Nanti silakan dicari lagi referensi yang lebih akurat dan lebih kuat. Kemudian karya-karya beliau, karya-karya Imam Ibnu Majah, diantaranya adalah Kitab As-Sunan yang merupakan salah satu Kutubus Sittah, 6 kitab hadis pohon. Kemudian Kitab Tafsir Al-Quran, seorang penafsir besar seperti yang dijelaskan Ibnu Katsir. Nah, ini masuk. Kemudian yang ketiga Kitab Tanggal, berisi sejarah dari zaman teman-teman sampai Ibnu Majah. Itu karya-karya beliau. Kemudian yang paling terakhir, wafatnya Imam Ibnu Majah. Beliau Ibnu Majah meninggal dunia pada Senin 22 Ramadan tahun 273 Hijriah atau 887 Masehi. Almarhum dimakamkan pada Selasa di tanah kelahiran beliau sendiri, yaitu di Qazwin atau di
negara Irak. Adapun pendapat yang mengatakan dia meninggal pada tahun 275 Hijriah, tetapi pendapat pertama lebih valid. Ya. Jadi walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasannya Imam Ibnu Majah itu wafatnya pada tahun 275 Hijriah, tapi ini tidak valid. Yang lebih valid yaitu beliau wafat pada tahun 273 Hijriah. Meskipun ia telah lama mencapai akhir hidupnya, ya, sampai sekarang ia tetap diingat dan dihormati oleh semua muslim di dunia. Dan ini adalah bukti bahwa dia memang seorang ilmuwan sejati. Kesimpulan. Jadi gini teman-teman, saya hanya mengambil kesimpulan dari apa yang sebenarnya telah disampaikan oleh guru kita, apa yang telah disampaikan oleh dosen kita kemarin. Bahwasanya dari biografi imam-imam kutubus sittah ini sebenarnya kita diajarkan bahwasannya belajar itu kalau bisa tidak hanya pada satu tempat. Ya, lihat rihlahnya para imam-imam tadi ya. Tidak hanya cukup di mana tadi? Khorasan, tapi pindah lagi ke Damaskus, pindah lagi ke Al-Haramain, pindah lagi ke Mesir, pindah lagi ke mana-mana gitu ya. Ini bukti pelajaran untuk kita bahwasanya belajar itu kalau bisa tidak hanya satu tempat, tapi ayo belajar lagi di mana. Artinya jangan merasa puas gitu, nah jangan pernah merasa puas aku udah pernah belajar di sini, ngapain belajar di sana gitu. Artinya jangan pernah merasa puas. Kedua, lihat tadi disebutkan bahwasannya ada gurunya siapa tadi ya, bentar kawan, sumpah saya Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim gitu nah, yang mencapai gurunya itu sekitar 120 ribuan, entah tepatnya berapa ya, pokok ribuan guru ya. Sedangkan kita baru memiliki 5 atau 10 guru aja sudah sombong banget gitu kan ya. Aku udah punya 10 guru, ngapain belajar lagi ke sana, aku udah banyak guruku gitu misalkan. Itu jadi dari biografi yang telah kita pelajari di sini gitu ya, kesimpulannya adalah itu tadi, dari biografi beberapa imam kutubus sittah, pengarang kita kutubus sittah. Di sini kita belajar pertama, jangan pernah merasa puas belajar di satu tempat, tapi carilah tempat-tempat lain untuk menambahkan wawasan kita. Kemudian yang kedua, jangan pernah merasa puas hanya dengan memiliki 1, 2, 3, 4 guru saja, tetapi belajarlah kepada banyak guru. Makanya guru itu tidaklah hanya yang berada di kelas, tetapi teman pun bisa menjadi guru, paman, bibi, keluarga pun bisa menjadi guru ya. Maka siapakah sebenarnya guru itu? Menurut Sayyidina Ali, guru itu adalah orang yang pernah mengajarkan kepada kita tentang satu ilmu, walaupun itu sifatnya hanya satu huruf gitu. Kita diajarkan oleh teman kita, ada huruf hijaiyah yang tegak berdiri bagaikan tiang bendera. Huruf apakah itu? Huruf alif. Itu huruf alif. Ketika harokatnya di atas, harokatnya fathah, maka kita baca dengan A. Ketika harokatnya kasroh, kita baca I. Ketika harokatnya dhammah, kita baca dengan U. A, I, U. Ketika kita nggak belajar, kita nggak bakalan tahu. Ternyata kok ada teman kita yang mengajarkan kita kepada kita tentang satu huruf itu. Ketika huruf alif, ketika harokat fathah baca A, harokat kasroh dibaca I, harokat dhammah dibaca U, A, I, U. Maka teman kita itu dengan tidak terasa bahwasannya dia juga sudah termasuk guru kita. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, tapi saya rasa ini lebih banget ya. Lebih banget, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.